Ayat Alkitab yang diambil hari ini dari 1 Yohanes pasal ketiga. 1 Yohanes pasal ketiga. Kita akan membaca ayat-ayat dari pasal ini. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita membaca bersama-sama 14-16. Semua membaca 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Atau di dalam terjemahan lain, karena Kristus mati menyerahkan nyawa bagi kita, baru kita tahu apa itu cinta kasih. Dan kita pun harus mencintai sesama saudara kita. Di dalam terjemahan lain ayat ke-16. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah bicara mengenai apakah bedanya antara anak Allah dan anak setan. Anak Allah ada ciri khas dan ada satu peta teladan kasih di dalamnya. Tetapi anak dari iblis ada kebencian di dalam hatinya. Sehingga kebencian dan cinta kasih yang sejati ini yang membedakan, ini yang memisahkan manusia menjadi dua golongan. Saudara-saudara, mengapakah Kain membunuh Habel? Bukankah itu saudaranya? Bukankah sekandung? Bukankah sama-sama menjadi anak daripada Adam? Baru satu generasi orang yang dicipta menurut peta dan teladan Allah sudah menjadi milik iblis. Karena benci dibiarkan menjadi benih yang bertanam di dalam hatinya, bertumbuh dan berbuah, akhirnya menjadi pembunuhan. Pembunuhan berdasarkan benci, dan benci menghasilkan pembunuhan. Inilah kausalitasnya. Inilah sebab akibatnya, di mana manusia tidak memperhatikan, sudah ada benih kebencian yang masuk ke hati kita, kita tidak tolak, kita tidak mengkejang dia keluar, kita membiarkan dia bertumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah ke atas. Engkau akan menjadi orang yang mempunyai sifat potensi pembunuh. Saudara-saudara, mengapa ada agama yang merusak tempat ibadah orang lain? Karena benci, karena iri. Kalau demikian, ada agama lebih jelek daripada tidak ada agama. Saudara-saudara, di dalam Alkitab jelas mengatakan God is love. Lain dengan agama yang lain mengatakan Allah itu Rahmania dan Rahimnia. Rahmania Rahimnia berarti Allah itu merciful, Allah itu penuh dengan kasih. Tetapi Alkitab mengatakan bukan Allah penuh dengan kasih, tetapi Allah itu kasih adanya. Bedanya adalah bukan sesuatu atribut, tetapi sesuatu esensi substansial. Berarti bukan di dalam sifat ilahi ada sebagian dan namanya kasih. Dia penuh kasih. Bukan itu saja, tapi dia sendiri adalah kasih. Itu substansi. God is love. Kalimat ini tidak pernah muncul dalam filsafat siapapun. Di dalam Socrates, di dalam Plato, di dalam Aristotle, di dalam Konghucu, di dalam Mencius, di dalam Lao Tzu, di dalam Muti, Mozi. Tidak ada istilah God is love. Satu-satunya buku yang mengandung, satu-satunya iman yang mempunyai, dan satu-satunya orang
yang diberikan wahyu seperti ini adalah Yohanes, bahkan bukan Paulus. Paulus pun tidak mencapai menjelaskan Allah itu kasih adanya. Paulus menulis tentang kasih panjang lebar seluruh pasal di dalam 1 Korintus pasal 13, tapi tidak muncul ayat ini. Ayat ini muncul hanya di dalam mulut, di dalam hati, di dalam tulisan, di dalam pena daripada satu orang, Yohanes. Apostolos Yohanes, Rasul Yohanes, satu-satunya yang mengatakan ini kepada seluruh dunia. Dan ini dicantum di dalam justru buku ini, 1 Yohanes pasal 4. Berkali-kali orang-orang tidak mengerti akan ayat ini. Dan ayat ini telah memisahkan agama yang paling banyak menceritakan dengan kasih. Agama yang membawa manusia menuju kepada moral dan etika yang tertinggi adalah bagaimana belajar, bagaimana hidup untuk mencapai cinta kasih itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita telah membicarakan tentang kalau engkau dibenci oleh orang lain, itu lumrah. Karena mereka tidak mencintai Tuhan. Bagaimana mereka bisa mencintai engkau? Engkau kalau dibenci oleh orang dunia, engkau harus tahu mereka bukan milik Tuhan. Mereka lebih suka berbuat dosa, maka mereka penuh dengan benci. Seorang yang namanya Sundar Singh dari India, dia seorang yang pernah saya ceritakan di sini. Waktu dia mengambil keputusan menjadi orang Kristen, menerima Tuhan Yesus, papanya marah luar biasa. Karena orang yang begitu kaya dengan kekayaan harta karun yang disediakan untuk anak ini, mendadak mendengarkan anak ini mengatakan, aku mau menjadi orang Kristen. Papa berkata, saya memberikan 24 jam, besok malam engkau harus ambil keputusan tinggalkan Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Kristen. Atau saya tidak akan memberikan semua harta kepada engkau, 1 peser pun engkau tidak dapat. Malam itu dia berdoa menangis di hadapan Tuhan. Saya mencintai Tuhan, saya juga mencintai ayah. Saya bukan mau mencintai kekayaan, tapi saya cinta dia karena dia papaku. Tapi aku sebagai orang yang sudah mendengar firman, aku menjadi orang Kristen. Bagaimana saya menjawab dia besok? Dia sepanjang malam tidak bisa tidur, terus berdoa menangisi. Matahari terbit, saya harus mengambil keputusan. Jam 4, jam 5 sebelum fajar menyingsing, ada cahaya besar di dalam kamarnya datang kepada dia. Dan di situ dia mengetahui dia harus tetap beriman kepada Yesus Kristus. Hari esoknya dia berkata kepada papa, saya sangat mencintai ayah, saya sangat mengasihi papa, tetapi saya tetap beriman kepada Yesus Kristus. Papanya marah. Mulai hari itu putus hubungan. Dan orang ini diusir keluar daripada keluarganya, daripada kampungnya. Dan dia menjadi seorang pekabar Injil. Kemana saja dia memberitakan Yesus Kristus. Dan dari India Utara dia melintas gunung Himalaya, masuk ke dalam Tibet berpuluh-puluh kali. Meskipun sulit menembus dan sulit mempertobatkan satu pun orang Buddha di dalam Tibet yang begitu sulit diinjili, tapi dia terus berusaha. Satu hari dia berkhotbah dan khotbahnya ada satu bagian yang saya akan kutip di sini. Dia mengatakan, saya datang ke satu kampung. Anjing kampung itu semua keluar menjenggong saya. Anjing seluruh kampung keluar, semua menjenguk saya. Lalu saya baru sadar, saya hanya tamu di kampung ini. Di dalam peristiwa ini dia ambil menjadi satu bahan khotbah. Jikalau anjing-anjing dunia menjenggong engkau, engkau harus sadar, engkau hanya menjadi tamu di dunia ini saja. Dunia ini bukan rumah saya. Kampung ini bukan kampung saya. Kalau saya pulang ke kampung, semua anjing di kampung itu tidak menjenggong saya. Karena mereka tahu saya dari kampung ini. Justru saya pergi mengabar Injil melewati kampung. Begitu saya sampai di satu kampung, maka anjing mencium, membau. Ini adalah satu orang yang berbeda dengan orang kampung di sini. Karena mereka tidak mengenal aku, mereka menjenguk aku. Itu sebab mari kita anak-anak Tuhan mengetahui kalau kita dibenci, itu karena yang benci kita bukan milik Tuhan.
Kalau mereka milik Tuhan, kalau mereka mengenal cinta Tuhan, mereka tidak akan menjenggong kita seperti ini. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baik, setia kepada Tuhan, tidak gampang. Karena dia harus hidup menjadi musafir. Dia menjadi hidup sebagai satu tetamu. Dia hidup menghadapi dunia yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal dia. Sehingga apa yang kita khotbahkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalankan, apa yang kita katakan menjadi sesuatu yang sangat asing bagi mereka. Jikalau dunia membenci engkau, engkau mesti mengetahui, karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Yesus Kristus berkata, aku menaruh engkau di dalam dunia supaya dibenci oleh mereka, karena sebelum mereka membenci kamu, mereka sudah membenci aku. Tidak heran kalau orang Kristen harus dianiaya, harus ditolak, diejek. Tetapi jikalau kita masih bisa lancar, itu selain anugerah Tuhan, kadang-kadang mungkin karena kita kompromi dan kita tidak terlalu setia kepada iman kita. Sekarang setelah bicara tentang kebencian, dia bicara kembali kepada cinta kasih. Di sini dikatakan bahwa cinta kasih berbeda dengan kebencian. Dan ayat ke-14, ayat ke-15, siapa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu mengetahui bahwa tidak ada orang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hati dirinya. Atau terjemahan lain, barang siapa adalah pembunuh, maka dia tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya sekarang. Barang siapa yang menjadi pembunuh, dia tidak memiliki hidup yang kekal di dalam hatinya sekarang. Dia belum pernah diselamatkan. Dia karena mempunyai kebencian sebagai sesuatu sifat dasar daripada hidup yang lama, yang belum memiliki hidup yang baru. Benci itu tidak kelihatan. Dan benci itu sembunyi-sembunyi, merayap-rayap, sampai akhirnya dia akan menghancurkan hidup seseorang. 3 hari yang lalu saya baca satu syair, dan syair orang Inggris itu abad ke-19. Di dalam ayat dia mengatakan, kalau aku terus hidup di dalam dosa, maka setan telah menampung aku dengan memberikan satu kubuk yang kecil bagiku. Lalu aku kira aku boleh di dalamnya hidup dengan tenang. Tetapi setan akan menggerogoti aku pelan-pelan sampai menghancurkan diriku di dalam neraka. Itu tempat penginapan disiapkan oleh iblis, seolah-olah engkau boleh damai, engkau boleh tenang hidup di situ. Tapi itu tempat itu disiapkan di dalam neraka. Saudara-saudara, Cowley yang menulis syair ini, seumur hidup itu susah, tapi dia mengatakan mari kita melihat bahwa tangan Tuhan selalu bekerja secara misterius. Tangan Tuhan selalu bekerja secara sangat-sangat rahasia. Sehingga pada saat kita tidak lihat, kesulitan-kesulitan diizinkan tiba kepada kita, justru di situ tangan misterius sedang bekerja yang kita tidak mengerti. Tapi kadang-kadang di dalam keadaan yang kita kelihatan tenang, kita aman, justru itu satu penginapan yang sudah disiapkan setan di dalam neraka supaya kita hinggap di dalam. Tetapi tidak pernah ada hati yang baik daripada dia. Dia mau menggerogoti kita pelan-pelan sampai hancurkan kita. Saudara-saudara sekalian, orang berbijaksana adalah orang tidak ditipu oleh fenomena. Orang berbijaksana adalah orang melihat sampai esensi di dalamnya. Di luar kelihatan bagus, dalam tidak tentu bagus. Di luar kelihatan jelek, dalam tidak tentu jelek. Ada misteri-misteri yang tersimpan lebih tinggi daripada pandangan kita, yang selalu kita ditipu oleh penglihatan kita yang palsu. Saudara-saudara sekalian, jikalau engkau mempunyai kebencian, engkau mempunyai kesuksesan berapa besar pun percuma. Karena kebencian itu adalah bibit yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Belajarlah kasih, belajar mengampuni, belajar mengerti, belajar toleransi, belajar sabar. Ini memang tidak gampang. Kita tidak berarti di dalam kasih dan toleransi kita menjual prinsip. Kita tidak berarti demi yang katakan kasih kita boleh menghancurkan dan kita boleh mengobrolkan akan prinsip-prinsip kebenaran. Tidak. Allah yang ada kasihnya, Allah yang sendirinya adalah kasih, dia tetap menciptakan neraka untuk menghancurkan dosa yang melawan dia. Tetapi saudara-saudara,
Cinta dan benci itu kalau di dalam dua-duanya diatur dan dikuasai oleh prinsip kesucian, maka cinta yang suci harganya dan benci yang suci sama nilainya. Karena Allah itu adalah Allah yang mencintai kebenaran dan membenci ketidakadilan. Itu sebab di dalam 1 Ibrani ayat ke-9 dan seterusnya dikatakan mengenai anak, ada suara dari Bapa mengatakan, karena engkau membenci ketidakadilan dan kejahatan, dan engkau mencintai kebenaran. Itulah sebab Allahmu, yaitu Allahnya Allah. Apa artinya? Ini mengandung arti 3 lapisan daripada arti tunggal. Yaitu mengenai anak, dikatakan engkau mencintai kebenaran, engkau membenci ketidakadilan dan kejahatan. Maka Allah, yaitu Allahmu, loncat ke atas, mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Itu loncat ke bawah. Maka Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Allah Bapa begitu suka kepada Allah Anak karena diutusnya menjadi manusia, firman menjadi daging. Dan pada waktu dia hidup 33 tahun setengah di dunia ini, dia adalah satu-satunya pribadi yang berkenan di mata Tuhan Allah Bapa 100%. Tidak ada satu detik dia berdosa, tidak ada satu langkah dia bersalah, tidak ada satu keputusan melawan. Sampai detik terakhir sebelum naik ke atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Sinkronisasi kehendak, pengkembalian kebebasan, menyerahkan kebebasan di bawah kedaulatan Allah. Submit your freedom before the sovereignty of God. You are given freedom as the image of God. You are given freedom as being man. You are given freedom to be a willful person with your independent substance of creation. Kau dicipta menurut peta teladan Allah. Kau dicipta diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang tidak mau dikendalikan oleh kebenaran menjadi kebuasan. Kebebasan yang tidak dikembalikan kepada kedaulatan Allah menjadi satu keliaran. Itu bukan kebebasan. Sehingga Immanuel Kant mengatakan, aku tidak mengerti 3 hal di luar penyangkauan rasio. Pertama mengenai Allah, kedua mengenai immortalitas, dan ketiga mengenai liberty, kebebasan. Dan banyak orang kira kebebasan adalah aku mau apa, aku boleh melakukan seenak-enaknya. Itu kebebasan. Kan bilang tidak, itu bukan kebebasan, itu satu kejahatan. Aku mau kerjakan apa, aku boleh kerjakan apapun. Kalau itu kebebasan, itu tidak ada bedanya dengan barbarian. Maka kan mengatakan yang disebut kebebasan terbalik. Aku tidak mau melakukan apa, aku sanggup untuk menolak dan tidak melakukan. Itu baru kebebasan. Berapa banyak pemuda narkoba, minum ganja, marihuana, dan segala sesuatu obat yang merangsang seks dan sebagainya. Waktu mereka beli ganja, waktu mereka minum, waktu mereka makan, mereka bebas. Tapi saat mereka tahu, wah ini salah, ini sangat tidak baik, mereka mau buang itu. Mereka tidak bisa. Karena apa? Kebebasan sudah dirampas dan dihancurkan oleh kebebasan yang salah. Kebebasan pertama yang salah menghancurkan kebebasan mereka selama-lamanya. Di situ manusia menipu diri, membunuh diri, menghancurkan diri. Begitu banyak pemuda yang hancur hidup hari depannya. Justru ganteng-ganteng, justru sehat-sehat, justru mempunyai uang. Lalu mereka memakai uang, memakai kesehatan, memakai kebebasan, memakai masa mudanya untuk menghancurkan masa depan mereka. Inilah bukan kebebasan, ini kebodohan, kejahatan di dalam keliaran. Saudara-saudara sekalian, itu sebab biar kita menolak semua bibit yang menaruh kebencian, yang membuat kita renggang dan kita tidak lagi baik dengan orang lain. Biar kita mempunyai sesuatu hati yang sungguh-sungguh mau didiami oleh Roh Kudus yang menaruh cinta kasih kepada kita. Dan
Biar emosi yang ada pada kita, baik suci, baik benci, semua adalah baik cinta, baik benci adalah cinta yang ada prinsip kesucian. Benci yang ada prinsip kesucian. Sehingga dikendalikan oleh roh yang suci. Karena anak, engkau mencinta kebenaran, membenci kejahatan. Maka ya Allah, Allahmu mengurap engkau dengan sukacita. Minyak sukacita itu minyak, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan memakai Allah Roh Kudus. Barang siapa yang berkenan pada Bapa, dia akan diberikan sukacita meskipun tidak berhasil menurut standar manusia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu kalau saya mau berdagang, saya mau cari duit, saya bisa jadi orang kaya sekali. Tapi ini semua saya tolak. Bahkan berapa kali diundang menjadi uskup di Hong Kong, menjadi ketua dari organisasi internasional di Amerika, saya tolak. Ada yang tawarkan 1 tahun memberikan $1 juta untuk saya pindahkan office ke negara lain, saya tolak. Karena apa? Itu bukan panggilan Tuhan. Saya lebih suka tetap di Indonesia, bikin bangsa ini yang begitu banyak orang tidak mengenal Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya mau di Indonesia supaya menjalankan kehendak Tuhan. Supaya di Indonesia, di tempat di mana begitu banyak orang tidak mengenal Yesus Kristus, kita membangunkan sesuatu, mendirikan sesuatu, membangkitkan semangat orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk membuktikan our God is a faithful God. And our truth is a truth to shine forth the light universally for the whole world. Sinar cahaya kebenaran yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya seharusnya kita pancarkan bukan hanya di Indonesia, akan mempengaruhi seluruh dunia. Ini semua mimpi yang besar, ini semua omong kosong, tidak. Selangkah demi selangkah akan dibuktikan. Tetapi tidak ada dapat apa-apa, tidak dapat profit besar, itu soal kecil. Yang penting hati kita menjalankan kehendak Allah. Dan kita dimengerti oleh Tuhan. Dan kita penuh sukacita yang tidak bisa dibeli oleh uang. Amin. Saudara-saudara sekalian. Sesudah itu satu ayat yang paling penting sekarang muncul. Saya bilang paling penting karena mengenai kasih. Tidak ada ayat yang seperti ayat ini. Saudara semua mengetahui ayat 16 pasal 3 dari Yohanes. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua tahu itu. Ayat itu paling penting, bukan? Ayat itu adalah ayat di antara semua ayat. The Bible in the Bible, the verse in the verses. Ini adalah ayat yang menjadi ayat emas seluruh kitab suci. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia. Tapi saudara, saya bilang ini ayat paling penting, tidak kalah penting dari itu. Ini adalah ayat yang selalu dilalaikan. Kristus mati, menyerahkan diri bagi kita. Baru kita mengetahui apa itu kasih. Di dalam lebih 30 tahun saya mengajar teologi dan filsafat. Saya membandingkan ayat ini dengan semua kata-kata yang paling penting di dalam sejarah mengenai cinta kasih. Kenapa Yohanes berani menulis ini? Kristus mati bagi kita. Baru kita tahu apa itu kasih. Berarti sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, selama ribuan tahun dalam sejarah, tidak ada orang mengerti apa itu cinta kasih. Saudara masih ingat 2 tahun yang lalu ada satu film namanya Troy. Ada yang sudah menonton film itu? Yang sudah nonton coba angkat tangan. Saya coba lihat. Oh, banyak juga. Kalau saya tanya sudah baca Alkitab, mungkin lebih sedikit yang angkat tangan. Saudara-saudara, Troy boleh dinonton. Tidak boleh suruh anak cucumu nonton. Karena ini salah satu sastra yang paling besar dalam sejarah. Dari Homer. Homer menulis 2 buku. Satu namanya adalah Troy. Kedua adalah Odyssey. Odyssey terjemah ke dalam bahasa Inggris itu Ulysses. Karena orang Inggris pelat, tidak bisa ngomong Odyssey, jadi Ulysses. Jadi saudara, Ulysses itu adalah salah satu orang raja. Dari satu pulau, di dalam itu laut yang namanya agency. Dan pulau itu harus kirim tentara perang bersama dengan negara-negara Greka yang lain untuk menghancurkan Troy. Troy itu bukan di agensi.
Troy itu berada di Turki sekarang. Sehingga Troy yang sudah didirikan secara 300 tahun. Mempunyai kota yang paling megah, yang paling kuat. Dan selama 300 tahun tak pernah dihancurkan dan tak pernah dikalahkan. Itu mempunyai seorang raja namanya Priam. Luar biasa agungnya. Dan Raja Priam mempunyai 2 anak. Anak besarnya namanya Hektor. Nama anak keduanya namanya Paris. Dan si Paris jatuh cinta sama istri orang lain. Istri yang menjadi ratu dari satu negara Gerika. Dia curi-curi waktu itu. Bicara sama perempuan itu. Ternyata perempuan itu sangat dicintai oleh suaminya yang menjadi raja di Gerika. Tetapi perempuan itu tak pernah puas dan dia saben hari ingin mati. Karena tidak senang sama suami itu. Waktu dia ketemu dengan Paris. Langsung hancurlah hatinya Paris. Tak bisa hidup tanpa Helen. Maka dia dengan gelap-gelap mencuri istri orang. Dibawa dia pulang ke Troy. Di tengah-tengah perjalanan itu. Dia janji sampai mati tidak meninggalkan dia. Waktu hari keduanya ketahui oleh raja itu. Raja kumpulkan semua raja Gerika. Untuk menghancurkan Troy. Maka peperangan terbesar di dalam sejarah Gerika itu terjadi. Nah, saya sekarang bukan cerita film ya, jangan dengar terus. Kita kembali ke sini. Di dalam itu peristiwa peperangan Troy, saudara-saudara, si Paris begitu mencintai si Helena. Nah, itulah cinta yang dimengerti oleh manusia sebelum Alkitab. Cinta yang dimengerti oleh orang Gerika adalah cinta yang memperoleh. Adalah cinta yang mendapatkan sesuatu yang saya senang. Sehingga akhirnya bagaimanapun saya akan berusaha untuk memperoleh yang saya cinta. Nah, akhirnya demi cinta satu orang harus membunuh ratusan ribu orang. Itu namanya cinta. Demi mencapai cinta itu, akhirnya kebudayaan terbesar di dalam sejarah daerah Turki sekarang namanya. Dulu Asia Minor. Satu kota Troy yang dibangun 300 tahun. Hancur, hangus karena kuda yang menipu itu dimasukkan. Kuda kayu yang mengisi tentara yang paling hebat itu. Malam-malam membakar habis seluruh kota. Itu cinta. Dan setelah Homer menulis itu. Setelah peperangan itu selesai. Raja-raja semua pulang. Ulysses pulang. Di dalam 3 hari perjalanan pulang. Karena dia telah bersalah kepada Neptuna. Maka dikutuk oleh seorang Nabi Nekumna. Sehingga dia 3 hari perjalanan menempuh 10 tahun baru sampai. Nah, ini cerita kedua. Setelah Troy itu Ulysses. Saya tidak ceritakan lagi. Ini sastra yang paling terkenal, paling penting. Sebenarnya di dalam seluruh cerita Troy and Odyssey. Itu 4 hal yang akan dijunjung tinggi oleh orang Gerika. Untuk membentuk karakter seorang anak. Saudara nonton film itu jangan nonton sembarang film. Nonton film yang berarti sesungguhnya penting di dalam pembentukan sejarah manusia. Nah, di dalam menonton film yang penting itu lihat inti sesungguhnya itu apa. Sehingga engkau tidak membuang waktu dan engkau tidak membuang uang. Engkau menjadi orang yang membentuk diri dengan perbandingan firman Tuhan dan ajaran dunia. Alkitab dan buku sastra, sejarah dan kekekalan kehendak. Itu menjadi diri mesti orang bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, 4 hal yang akan disari daripada seluruh pikiran Homer itu. Pertama, bijaksana. Kedua, keberanian. Ketiga, keadilan. Keempat, kontrol sendiri. Self-control. Temperance. Nah, ini 4 hal. Kalau seseorang tidak ada bijaksana, sekolah tinggi pun percuma. Kalau seorang mempunyai bijaksana, tapi tidak ada keberanian untuk melakukan segala sesuatu, tidak akan sukses. Kalau seorang mempunyai keberanian dan mempunyai bijaksana, tetapi tidak ada keadilan, dia akan merusak masyarakat. Dan seorang kalau mempunyai keberanian dan keadilan, tetapi tidak bisa mengontrol diri, dia akan melampiaskan nafsu. Kalau 4 ini bergabung menjadi satu, baru engkau disebut the true gentleman. Engkau mempunyai keberanian tapi tidak barbar. Engkau mempunyai kekuatan berani tapi bisa kontrol diri. Engkau mempunyai keberanian tapi ada bijaksana mengatur.
Engkau mempunyai bijaksana, keadilan, kebenaran dan pengaturan diri. Engkau tidak akan merusak orang lain. Engkau menjadi gentleman. Nah, saudara-saudara sekalian. Tapi apa yang kekurangan? Apa yang kehilangan di dalam seluruh sejarah dan seluruh kebudayaan Gereja adalah kasih, iman, dan pengharapan. Itu sebab orang Kristen muncul dengan mengisi dan memberikan sesuatu yang tidak pernah mungkin berhasil keluar dari otak manusia. Bukankah Gereja bangsa yang paling hebat, menghasilkan filosof-filosof tertinggi di dalam sejarah manusia? Sekarang kalau engkau belajar filsafat, belajar apa? Filsafat Gereja dulu. Dan itu yang mempengaruhi filsafat dari Aufklärung, filsafat dari Kant, filsafat daripada yang disebut rasionalisme dan empiricisme di Inggris dan di kontinental. Seluruh pengaruh filsafat mulai daripada orang-orang Gereja. Saudara-saudara sekalian. Tetapi pada waktu Alkitab muncul, Paulus mengatakan sekarang yang tetap tinggal bukan bijaksana, bukan keadilan, bukan keberanian, dan bukan juga akan self control, tetapi iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara, saya suka sekali kalau anak muda kita dididik dari kecil bisa membedakan seluruh sejarah. Apa yang paling baik di barat, apa yang paling baik di timur, apa yang baik di Tiongkok, di Jepang, di Jerman, di India. Sesudah itu dibandingkan lagi. Tidak ada yang lebih baik dari Alkitab. Baru engkau menjadi orang Kristen yang bermutu tinggi. Bukan menjadi orang Kristen, oh Tuhan sembuhkan saya, engkau maha kuasa. Itu toh. Kalau engkau tidak sembuhkan saya, aku tinggalkan engkau. Seperti Tuhan kalau tidak ada dia kesepian. Seperti kalau dia meninggalkan Tuhan, Tuhan menjadi kakal. Itu agama Kristen yang tidak beres. Mari kita mempelajari semua ini. Dan perhatikan. Di sini orang Kristen memberikan sesuatu esensi diinjeksikan ke dunia barat. Yang tidak ada pada barat. Yaitu kasih. Saat inti ini dikeluarkan dari barat. Barat menjadi barbar lagi. 2 kali. 1 kali komunisme. 1 kali Naziisme. Saudara-saudara. Kenapakah negara yang begitu berkembang seperti Jerman bisa menghasilkan seseorang yang berani membunuh orang Yahudi 6.500.000? Karena unsur cinta daripada kekristenan dicabut daripada Hitler. Hilang. Begitu hilang, hancur. Kenapakah Tiongkok menghasilkan seorang Mao Zedong selama dia hidup yang salah dibunuh lebih dari 78 juta orang? Karena cinta kasih Kristen dicabut. Jangan main-main. Karena manusia akhirnya akan menghina agama yang tidak ada kasih dan hanya ada benci. Tetapi sebagian orang Islam mengerti itu. Mereka akan cari kebenaran di antara agama-agama. Saudara-saudara sekalian. Mengapa Troy hancur? Karena cinta. Mengapa Abu banyak dibunuh? Karena cinta. Jadi cinta menghasilkan pembunuhan. Ini bukan Alkitab. Cinta menghasilkan penyerahan, penyangkalan, dan toleransi, dan pengampunan. Itu kekristenan. Maka saudara yang sudah lihat Troy, jangan hanya lihat cerita itu, wah tuh lucu ya, bagus ya, wah tegangnya, hebatnya. Mengertilah apa bedanya dengan imanmu yang engkau terima dari kitab suci. Sejak muda saya menjadi orang Kristen yang tidak mau sembarangan. Saya harus mau menyelidiki sampai tuntas. Dan sampai tua saya akan mempaparkan kebenaran di dunia ini sebelum saya meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian. Tetapi cinta yang ditulis di sini persis terbalik. Sebenarnya sebelum Yesus mati di atas kayu salib, istilah cinta sudah dipakai oleh Plato, oleh Aristoteles, oleh Socrates. Karena mereka hidup 4 abad dan 3 abad setengah sebelum Kristus lahir. Sehingga di dalam pikiran-pikiran orang-orang yang penting sekali, maka sudah bicara tentang cinta kasih. Dan ada satu filosof yang namanya adalah Empedokles. Dialah yang mengatakan satu kalimat yang saya kira sangat penting. Di mana ada cinta, di situ ada persatuan. Di mana ada benci, di situ ada perceraian. Maka dia menganggap dunia ini dibentuk dari 4 unsur dasar. Kalau Tionghoa 5. Sui, he, mu, jin, tu. Kalau Gereja 4. Air, api, angin, dan tanah. Air tambah api akhirnya menjadi udara yang panas. Dan api tambah tanah
menjadi kering kulintang. Tetapi kalau air tambah tanah, itu menjadi sip, menjadi basah dan menjadi humidity. Nah, saudara, ini saya tidak bicarakan sekarang. Dan dia mengatakan segala sesuatu terbentuk dari 4 unsur dengan jumlah, dengan kuantitas yang berbeda, sehingga terjadi segala perbedaan-perbedaan dalam fenomena dunia. Dan dia mengatakan 2 hal. Pertama, kalau di mana ada cinta kasih, pertemuan, keharmonisan, perdamaian, persatuan terjadi. Di mana kebencian, perceraian, perpisahan, salah mengerti, dan kehancuran terjadi. Nah, ini bagi saya adalah salah satu kalimat yang paling penting dalam seluruh sejarah Gereja oleh Empedokles. Tetapi sampai pada waktu Plato membicarakan tentang kasih, maka dia kabur-kabur. Karena apa? Tidak ada wahyu Tuhan Allah. Plato, Aristoteles, dan Socrates orang paling pintar di dalam dunia. Ada orang mengatakan hal-hal yang pernah dipikirkan oleh 3 orang ini dikumpulkan, meliputi semua hal yang pernah dipikirkan oleh dari Adam sampai dunia kiamat. Tidak ada yang melewati 3 orang ini. Anything thought by everybody, totality from Adam to the end of the world, had been in these 3 brains. Socrates, Plato, Aristoteles. Lalu Plato mengatakan, apa itu kasih? Kasih itu yaitu menginginkan sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih bermutu. Sehingga kalau engkau melihat seorang yang bagus, engkau senang. Engkau lihat orang yang hebat, engkau kagum. Engkau melihat sesuatu yang betul-betul bernilai, engkau ingin. Nah, keinginan itu, kerinduan, keinginan itu, itulah cinta kasih. Jadi kasih itu kepada yang atas. Tetapi kalau engkau melihat orang yang jelek, engkau tidak mau lihat lagi kan? Kalau yang bagus, lihat lagi 2 kali, 3 kali, akhirnya tergoda. Saudara-saudara. Jadi yang bagus, yang baik, yang indah, yang anggun, yang suci, yang nilai tinggi, itu mengkait dan membuat kita terpersona, dan kita mulai berarah ke situ. Itu namanya kasih. Sehingga istilah kasih itu dia berani pakai eros. Saudara-saudara, di dalam perkembangan bahasa, kita semua mengetahui yang belajar sejarah bahasa, istilah eros sekarang tidak dipakai seperti itu. Eros dipakai sebagai kasih yang mau tidak mau campur dengan nafsu ke seks. Erotik, eros. Ini gambaran eros. Ini dewa eros. Ini dewa erotik. Ini satu lukisan erotik. Selalu seks pria wanita. Itu namanya eros. Tetapi pada waktu zamannya Plato tidak demikian. Plato mengatakan istilah eros adalah keinginan yang lebih tinggi. Engkau mencintai seorang yang jauh lebih cantik dari dirimu, itu eros. Engkau mencintai filsafat dan kebenaran yang jauh lebih anggun dari perpikiranmu, itu juga eros. Engkau kagum terhadap seluruh kebesaran orang yang hebat sekali, mempunyai kesuksesan yang diraih, itu juga eros. Jadi di dalam istilah eros yang dipakai oleh Plato, itu tidak berarti nafsu seks. Tetapi perkembangan bahasa terus menerus sampai sekarang eros sudah menjadi begitu murah. Eros sudah dikaitkan dengan sesuatu hubungan nafsu seks pria dan wanita. Lain sekali dengan zaman itu. Tetapi bahasa Greek mempunyai istilah yang lain. Istilah yang lain bukan eros, tapi istilah yang namanya philia. Philia. Philia itu berarti semacam kasih dan kehormatan satu dengan lain secara datar. Sehingga kalau saya melihat kawanku, dia adalah seorang yang sangat-sangat anggun. Dia adalah seorang yang sangat-sangat pintar. Aku mencintai dia sesama. Bukan karena dia begitu tinggi sampai aku inginkan. Tapi aku menghormati dia sebagai sesama. In between friends, between colleagues, between co-workers, between intelligent people, between achievement of the different individuals. Itu ada co-respect. Itu cinta kasih yang setara itu. Itu namanya adalah philia. Ya. Jadi istilah philia, philos, phileo. Itu akhirnya menjadi kata yang sangat-sangat umum di dalam studi. Yang disebut filosofi. Itu ada philos plus sophos. Phileo plus sophia. Yaitu I love wisdom. Itu I am philosopher, I am wisdom lover. Jadi filsafat
berdasarkan dua istilah. Cinta kepada kebenaran, cinta kepada bijaksana. Jadi Philharmonic yang disebut New York Philharmonic, Philia Harmonica yang berada di kota New York. Orang-orang yang saling mengasihi, sama-sama mencintai musik yang harmonis. Itu membentuk satu orkestra namanya New York Philharmonic. Jadi New York Philharmonic dan Philadelphia. Istilah Phila berarti kasih, Delphia berarti saudara. Saudara-saudara yang saling mengasihi, membentuk kasih persaudaraan, itu namanya Philadelphia. Jadi Phil dari Philia, kasih sama eros, ada dua istilah yang mempunyai arti yang sedikit berbeda. Tapi herannya sekali ya, di dalam kitab suci orang Kristen, waktu mengatakan Allah mengasihi dunia, Allah mengirim anaknya, Yesus mengasihi muridnya, tak pernah pakai dua istilah itu. Sehingga di sini sesuatu yang berbeda, yaitu Allah sedang menciptakan sesuatu konsep baru untuk manusia akan dididik untuk mengerti bagaimana kembali kepada Tuhan yang adalah kasih. Karena dia cinta kasih Allah. Waktu ditulis sebagai bahasa Greka, tidak muncul istilah eros, tidak muncul istilah filia. Nah ini bagian ini pelajaran teologi ya. Ya saudara boleh belajar dengan baik-baik. Sehingga pada waktu orang membaca kitab suci, loh lain. Ini lain sama filsafat dari Plato. Ini lain sama filsafat dari para Aristoteles. Karena di sini ada sesuatu yang baru yang melintasi semua di dalam sejarah. Tetapi justru tidak ada orang menjelaskan istilah yang baru ini berdasarkan peristiwa apa. Kecuali ayat ini. Maka saya mengatakan ayat ini ayat yang penting sekali. Ayat yang sangat penting. Ayat yang paling penting di dalam merubah konsep. Karena kita semua dari kecil itu, Pak, aku senang, aku sayang, aku cinta, aku suka. Suka apa? Suka kepiting. Begitu engkau suka kepiting, kepitingnya mati. Yang kau cinta kau bunuh. Yang kau senang kau jajah. Yang kau cinta itu diikat oleh engkau. Jadi itu adalah semacam cinta kasih yang memposesif. Cinta yang membunuh, cinta yang mengkorbankan. Tetapi di sini ditawarkan sesuatu cinta yang lain. When you love, you give. When you love, you sacrifice. When you love, you deny yourself. Nah ini dari mana? Tidak ada contoh. Seperti Troy, aku cinta Helen. Helen milikku. Begitu aku mendapatkan Helen, suaminya tidak dapat Helen. Suaminya kehilangan Helen. Aku mempuaskan cintaku. Saya bunuh semua. Kan dia berbalas lagi. Troy dihancurkan. Itu cinta apa? Cinta yang membunuh. Cinta yang menghancurkan. Cinta yang merusak. Alkitab mengatakan tidak. Yang disebut cinta itu adalah mulai dari satu peristiwa. Yesus dipaku di atas kayu salib. Wah ini menjadi satu pembelah sejarah. The divider of the two period in history. Before and after. Nah kalau engkau sudah mendengar khotbah saya sampai di sini, baca lagi. Engkau baru tahu berapa besar, berapa agung. Dan berapa nilainya ayat ini. Kita baca sekali lagi. Pasal 3 ayat 16. Pasal 3 ayat ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Atau mulai sekarang kita baru mengetahui kasih Kristus. Semua 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Now we know what is love. Since Christ died for us by sacrificing himself. So we should also love our brothers and sacrifice ourselves for them. Now we know. Artinya before we didn't know. Dulu kita tidak tahu. Dulu kita tidak mengerti. Dulu kita tidak belajar. Dulu kita kabur. Dulu kita tidak bisa membedakan apa itu cinta kasih yang sesungguhnya. Now we know. Sejarah mempunyai satu starting point yang baru. Saudara-saudara. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan di Tiongkok juga ada beberapa orang membicarakan tentang cinta kasih.
Di dalam sejarah Tionghoa itu cinta kasih ai. Di depannya ada satu huruf yang lain. Dan huruf itu berubah berapa kali sepanjang sejarah. Sehingga kita sebut ci ai, ren ai, bo ai, jian ai. Saudara-saudara sekalian. Nah, saya pernah mengajar filsafat Chinese. Dan ini sudah diedarkan kasetnya beribu-ribu di Indonesia. Sekarang saya minta saudara perhatikan. Di dalam konsep kasih Kongfucu yang tertinggi itu ada ren, kindness, ren, loving kindness, benevolence. Itu ren, itu tertulis sebenarnya adalah dobelnya manusia. Jadi manusia ditulis double menjadi cinta kasih yang disebut ren, ren ai. Ren ze ren ye. Maksudnya menjadi manusia seharusnya mengenal akan kasih dan cinta. Kalau tidak mengerti, engkau tidak berperi kemanusiaan. Jadi kasih di dalam konsep Kongfucu itu adalah kasih secara kemanusiaan. Waktu anak orang lain, bukan anakmu, jatuh di dalam sumur, engkau ikut sedih tidak? Kalau engkau ikut sedih, engkau berperi kemanusiaan. Loh, tapi bukan anak saya. Meskipun bukan anak saya, dia orang kan. Kamu juga orang kan. Masa orang tidak mempunyai simpati. Yang disebut sim itu adalah sesuatu sinkron. Simpati berarti patos yang sama. Engkau masa tidak mempunyai perasaan yang sama. Itu orang lain punya anak. Tapi dia adalah manusia. Saya juga manusia. Kalau engkau potong ayam, engkau tidak perlu beri keayaman. Tidak pernah. Ini ayam kasihan dipotong kepalanya. Tapi kalau ayam ya sudah potong makan, puji Tuhan bikin ayam. Enak ayam itu. Tapi kalau manusia dipotong itu beri kemanusiaan sesama manusia. Itu dicintai, dimengerti. Itu perlu. Maka seorang bernama Meng Zi Mencius 200 tahun sesudah Kongfucu mengatakan anak orang lain jatuh di sumur. Aku mempunyai satu peri kemanusiaan yang penuh dengan kesedihan. Meskipun dia bukan anak saya. Tapi dia itu orang. Nah itu namanya perasaan hati nurani. Yang paling tuntas dalam sejarah Tiongkok. Dia mengatakan 4 hal. Ce in zi xin bu ke mei you. Shi fei zi xin ren jie you zi. San o zi xin hui wu zi xin xiu kui ci rang zi xin. Jadi 4 hal ini termasuk bisa membedakan baik dan jahat. Bisa penuh perasaan simpati kepada orang lain. Bisa mempunyai sungkan untuk membiarkan orang yang mendahulukan kita. Dan bisa juga mempunyai penyesalan terhadap perbuatan salah. Ini 4 fungsi disebut fungsi dari hati nurani Mencius. Kongfucu waktu mengatakan cinta kasih. Kalimat yang paling tinggi mengatakan sebenarnya kurang. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kalau orang baik sama kamu, baiklah kembali kepada dia. Kalau orang tidak baik kepada kamu, engkau harus tegas dan lurus kepada dia. Jujur, tegas, baik, adil. Tetapi pengampunan, toleransi, kesabaran menerima yang tidak baik kepada engkau, itu kurang dalam Konfusianisme. Ya. Yi zhi bao yan, yi de bao de. Artinya, when you are good to me, I will good to you. You are not good to me, I will be so strict to you. Itu Konfusianisme. Sampai situ stop. Maka tak mungkin Konfusianisme akhirnya menjadi satu masyarakat yang tertinggi dalam sejarah. Tetapi seorang berlainan daripada dia. Namanya Lao Tzu. Lao Tzu melintasi Kongfucu mengatakan satu kalimat. Kalimat itu adalah Yi de bao yan. If you are not good to me, I will be good to you. Nah ini melampaui. Jadi Lao Tzu. Ini bukan Kang Lao Tzu yang di Jakarta itu ya. Ini Lao Tzu yang asli ya. Lao Tzu saking terkenal sampai di Jakarta 2000 tahun kemudian masih ada jalan namanya dia. Ya. Lao Tzu mengatakan, Yi de bao yan. By virtue, by morality, I reward your immorality to me. Engkau tidak baik kepada saya. Aku menyesal. Tapi aku tetap berbuat baik untuk kamu. Itu adalah moral yang tinggi. Jadi di sini Lao Tzu mengkonsepkan cinta kasih melampaui Kongfucu.
Dan seorang lagi mengatakan beda. Itu namanya Qian Ai. Siapa? Moti, Mozi. Nah zaman itu Tiongkok mempunyai kebebasan berbicara, kebebasan pers lebih daripada kebebasan pers di Indonesia sekarang. Zaman itu semua orang pintar mengeluarkan ide mereka menjadi aliran-aliran filsafat yang berkembang serentak sama seperti zaman Socrates. Sehingga itu ada masa keemasan di dalam sejarah. Karena tidak ada orang yang mengekang, tidak orang yang menahan. Sehingga perkembangan secara bebas itu berada di mana-mana. Namanya Bai Jia Qi Ming, Bai Niao Qi Ming, Bai Hua Qi Fang. Itu menjadi di mana semua berlomba-lomba untuk mengeluarkan ideologi-ideologi yang bebas dan tinggi luar biasa. Dan muncul satu orang namanya Mozi. Mozi mengatakan yang disebut cinta itu sebenarnya adalah saudarakanlah orang lain seperti saudaramu. Mengayakan orang lain seperti ayahmu. Menghormati orang tua orang lain seperti menghormati orang tuamu. Mencintai anak orang lain seperti mencintai anakmu. Itu namanya cinta kasih. Bagus tak? Engkau melihat orang lebih tua daripada kamu. My brother. Karena engkau lebih tua. Meskipun mamanya lain. Menghadapi orang lain. Seperti menghadapi orang dirimu sendiri. Engkau memperorang tua orang lain seperti mempertua orang tuamu sendiri. Engkau memperanak orang lain seperti memperanak dirimu sendiri. Kalau dengan demikian masyarakat akan penuh dengan cinta kasih luar biasa. Tetapi di situ tidak ada pengorbanan. Cuma mempunyai dasar inisiatif kasih. I love you. I love your children. I love you. I love your father, your mother, your parents, your brother. Just like love my brothers. Itu sama. Gitu saja. Tapi tidak tindakan pengorbanan dan sebagainya. Lalu hal ini dilawan oleh orang-orang daripada terusan dari Konfusianisme. Mengatakan mana bisa tidak ada beda. Anak orang lain sama seperti anak saya. Orang tua orang lain seperti orang tua saya. Famili orang lain seperti famili saya. Kalau begini kacau dong. Dunia ini tidak ada yang disebut relasi. Sehingga akhirnya semua sama. Tidak bisa dong. Manusia manusia ada perbedaan. Ini punya saya, itu punyamu. Ini papaku, itu papamu. Tidak bisa. Apalagi kalau aku memperlakukan orang tua orang lain seperti memperlakukan orang tua saya. Memperlakukan saudara orang lain seperti saudara saya. Memperlakukan anak orang seperti memperlakukan anak saya. Baik sih baik. Bagaimana kalau memperlakukan istri orang lain seperti memperlakukan istri sendiri? Kan kacau kan? Ini tidak bisa. Jadi ada yang melawan dengan filsafat ini. Saudara-saudara. Dan cinta kasih Tiongkok 2500 tahun sudah mencapai tahap Konghucu, Mencius, Lao Tse dan semua itu. Tapi mendadak terus berhenti. Tidak ada perkembangan. 2000 tahun terus tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Sampai seorang namanya Sun Yat-sen. Revolusi. Dan yang mendirikan sesuatu negara demokrasi pertama di seluruh Asia. Tahun 1911. Dia mengatakan, Po Ai, bukan Ren Ai, bukan Shi Ai, bukan Qian Ai, Po Ai, kasih yang luas. Karena apa? Dialah orang pertama menjadi pemimpin paling besar seluruh negara Tiongkok sepanjang sejarah yang dipengaruhi Kristen. Saudara-saudara, jangan lupa demokrasi datang ke Asia melalui dua jalan. Satu jalan damai, satu jalan perang. Kalau Irak sekarang mulai mengerti apa pemilihan umum. Karena dipaksa oleh Amerika dengan perang. Demokrasi datang ke Irak karena perang. Demokrasi datang ke negara-negara karena perang. Demokrasi datang ke Tiongkok karena Kristen. Demokrasi datang ke India karena Kristen. Sebab Gandhi dan Sun Yat-sen dua-duanya dipengaruhi oleh Kristen. Saudara-saudara. Saya terus mendidik supaya Anda menjadi satu kelompok yang mengerti kebenaran, yang bertanggung jawab, bukan menjadi orang Kristen sembarangan. Biar engkau selama hidup mempelajari firman Tuhan makin lama makin pintar dan makin bertanggung jawab, bukan mengambil bahan saya untuk khotbah lagi. Tidak ada satu khotbah saya yang saya ambil dari buku orang lain. Semua khotbah saya bergumul seumur hidup untuk menjadikan orang bertanggung jawab kepada penjelasan firman.
Dan sesudah mendengar semua dari Gerika, daripada India, dari Tiongkok, dari seluruh dunia filsafat dan sejarah mengenai kasih, kembali lagi, baru engkau tahu ayat ini berapa besar adanya. Saya takut banyak orang Kristen baca Alkitab sambil ngantuk, sambil iseng-iseng, sambil sesudah itu, saya sudah baca Alkitab. Mari kita baca Alkitab dengan perasaan takut kepada Tuhan, dengan jiwa mau belajar, dan dengan sungguh-sungguh rendah hati minta pencerahan daripada cahaya surgawi. Sehingga hidup kita, jiwa kita dilepas daripada kebodohan, dilepas daripada keegoisan, dilepas daripada kekacauan, kesalahan, dan mendapatkan pencerahan surgawi. Living on this earth, we enjoy the light from heaven. Living on this earth, and we walk in the truth of heaven. Baru kita menjadi orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, setelah bicara tentang Troy, tentang Plato, tentang Aristoteles, tentang Socrates, tentang Metzu, tentang Konfusius, kembali di sini dikatakan, now we know. Now we know. Because Christ died for us. So we start to know what is love. Baru kita mengetahui apa itu cinta kasih. Pada waktu Yohanes penulis ayat ini, saya terangsang memikirkan, kenapa bukan Paulus? Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yakobus? Kenapa bukan rasul-rasul yang lain menulis ayat begitu besar ini? Kenapa harus Yohanes? Dan hanya Yohanes. Karena satu-satunya murid Yesus yang naik ke Golgota di antara 12 rasul, hanya satu orang, yaitu Yohanes. Petrus tidak pergi. Yakobus, Bartolomeus, Matius, semua rasul yang lain pergi ketakutan. Yohanes sendiri naik ke Golgota. Dia paling muda. Dia berdiri di bawah salib. Dia melihat Kristus mati. Dan saat itu dia tidak bisa bicara apa-apa. Satu kalimat pun tidak dikeluarkan dari mulutnya. Dia tercengang. Dia malu. Dia sadar. Berapa banyak dosa saya, tapi berapa besar cinta dia. Berapa hebat dia menyerahkan diri. I have nothing to say. I just shed my tears and try to penetrate, to understand, to contemplate. What is the meaning of this? Why you come to the world? Why you hung on the cross? Why you shed your blood? Why you put to death? Christ died for us. Now we know what is love. Orang mengerti cinta kasih bukan mulai daripada pacaran. Orang mengerti apa itu cinta kasih mulai daripada sadar Kristus menyerahkan diri bagi orang lain. Sadar Kristus mati bagi aku. Sekarang aku mengetahui bahwa inilah cinta kasih. Yaitu Kristus sudah menyerahkan diri bagi kita. Stop. Jangan lagi kasih tahu saya mengenai Plato, mengenai Troy, mengenai Homer, Ulysses, mengenai itu semua ajaran cinta kasih dari filsafat dengan teori begitu banyak. Sebuah singgir. Bukan Konfusius yang mengerti, bukan Mencius, bukan Moti, bukan semua filosof baik di Cina atau di India atau di Babilonia atau di Greek atau di Roma atau di negara apapun. Satu-satunya mengajar kepada kita mengenai siapa itu kasih, apa itu cinta kasih adalah Kristus yang mati di atas kayu salib. Sudahkah engkau mengenal Tuhan? Sudahkah engkau mengerti kasih? Sudahkah engkau mengerti kenapa Kristus dipaku di atas salib? Saudara-saudara, 2-3 tahun yang lalu satu film namanya The Passion of Christ telah menyatakan kebesaran ini. Mel Gibson pada hari-hari tertentu bikin film itu, saben hari dia melangsungkan perjamuan suci untuk mau mengerti ini. Dan Paulus mengatakan that is, yang difilmkan itu betul-betul seperti apa yang tercantum di Alkitab. 2-3 tahun kemudian Dan Brown membuat satu film Da Vinci Code yang menghujat Tuhan, menghujat sejarah, menghujat dunia akademik, menghujat akan novelis,
menghujat etika-etika sastra yang sekarang banyak orang masih tidak sadar. Saudara-saudara, ceramah saya di Taipei Sun Yat-sen Hall dipenuhi dengan ribuan orang. Di Hong Kong Exhibition Hall, di Kuala Lumpur aula yang terbesar, dan di Singapura dan di Jakarta lebih 7.000 orang yang dengar. Sudah ditayang kembali dengan TV. Akan dijadikan DVD dengan 4 versi. Chinese and English, Chinese and Cantonese, Chinese alone, and Indonesian alone. 4 diedarkan di seluruh dunia. Biar manusia mengerti apa itu benar, apa itu salah. Apa itu kasih atau itu benci. Apa itu menghormati Tuhan dan apa itu menghujat Tuhan. Dan jika engkau sungguh-sungguh mencintai Kristus, karena engkau mengerti apa itu cinta Kristus kepadamu terlebih dahulu, maka janganlah mencintai Yesus dengan perasaan simpatik. Ada orang melihat film dari Mel Gibson mengenai The Passion of Christ. Kasihan ya Yesus ya. Aduh, kasihan betul dipukul seperti ini. Jadi dia yang mencintai Yesus dengan cinta kasihan. Itu cinta ditolak oleh Yesus Kristus. Karena pada waktu Yesus Kristus dibawa ke atas Golgota, memikul salib yang berat, di tengah-tengah perjalanan kota Yerusalem banyak anak perempuan yang nangis. Mereka sedih, mereka cucurkan air mata. Dan Yesus mengatakan, terima kasih ya, lu ngerti gua. Hatiku sangat terhibur. Kalau banyak orang kurang ajar sama saya, masih ada orang seperti kamu yang cinta saya demikian rupa, simpati begitu. Tidak. Yesus mengatakan, jangan menangis bagiku. Tangisilah bagi dirimu dan tangisilah bagi anak-anakmu. Salib adalah satu-satunya tempat tidak perlu dikasihi dan tidak mungkin dikasihi. Karena barang siapa mengasihi Kristus, sebelum kasihnya datang ke salib, dosanya sudah ditimpa ke atas dia. Salib adalah satu-satunya tempat vakum kasih. Karena kasih Allah pun tidak di situ. Waktu Tuhan Allah mau memberikan cinta kasih kepada Yesus, dosa-dosa kita telah timpa ke Kristus. Sehingga kemarahan Allah datang dulu kepada Kristus untuk menanggung dosa kita. The only vacuum place in the history of love is the cross. Maka salib menjadi titik permulaan cinta kasih yang sejati mengalir keluar dan berada di dalam seluruh sejarah. Engkau mau mencintai Tuhan? Oh Tuhan, aku mencintai engkau. Tuhan mengatakan kepada Petrus, jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Bukan nyatakan engkau berapa cinta kepadaku secara emosi saja. Laksanakan. Dan di sini tuntutan langsung tiba. This is love. Now we know what is love. Since Christ has denied himself for us. So we should also give our life for others. For our brothers. Pelaksanaan cinta kasih yang sejati setelah mengenal Kristus adalah belajar bagaimana Kristus menyangkal diri. Maka kita juga menyangkal diri bagi mereka yang kita tidak senang. Kalau orang tidak baik kepada engkau, sangkalah dirimu. Kalau orang tidak mengerti engkau, mengertilah dia. Kalau orang memaku engkau alirkan darah bagi dia. Saya tidak pernah lupa kalimat daripada Dr. Andrew G yang telah mempengaruhi saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saat paku musuh memecahkan tubuh Kristus di atas salib, yang sakit, yang pedih, yang mengerikan, saat itu adalah saat yang sama Kristus memecahkan dagingnya, mengalirkan darah untuk mengampuni orang yang memakui dia. That is love. Itu kasih adanya. Maukah Anda pada hari ini berjanji kembali kepada Tuhan? Hidupku, saya menerima cinta kasih-Mu. Hidupku, saya belajar hidup Kristus. Hidupku, aku membagikan hidup dengan penyerahan diri menjadi berkat bagi orang lain. Maukah saudara? Maukah saudara? Jawablah Tuhan, bukan jawab saya. Mari kita berdoa. Pada waktu kita semua tunduk kepala, izinkan saya menanya beberapa pertanyaan. Siapa yang berkata, Tuhan, pagi ini saya disentuh oleh kuasa Roh Kudus dan saya mau menjadi orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat karena dia sudah mati bagi saya.
orang yang hari ini menerima Kristus sebagai juru selamat? Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan kedua, siapa yang berkata saya sudah lama meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Kiranya Tuhan membawa saya kembali melalui salib Kristus. Saya menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan. Dan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Dan mengikut Tuhan seumur hidup. Mulai hari ini. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan terakhir, siapa yang berkata Tuhan mulai hari ini jadikan saya orang Kristen yang lebih baik, lebih mengerti Tuhan, lebih mencintai Tuhan, dan lebih mau melaksanakan cinta kasih di dalam hidup saya. Acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita buka suara berdoa, minta Tuhan menyentuh. Kiranya Tuhan mendidik, Tuhan membangkitkan cinta kasih di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua minta kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah kita, Tuhan mendekati jiwa kita. Kita berdoa kepada Dia. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Berterima kasih untuk anugerah-Mu. Berterima kasih untuk kebenaran dan penwahyuan, pencerahan Roh-Mu yang kudus. Membawa kami kembali kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di hati kami. Beri kekuatan kepada kami. Untuk kami berjalan di dalam rencana-Mu. Dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan kami boleh penuh cinta kasih. Yaitu cinta kasih Allah dari Golgota. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang menerima Tuhan, yang berjanji mencintai Tuhan, kembali kepada Tuhan di dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.